Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kali ini saya akan sharing mengenai auto feeder ya. Jadi auto feeder untuk ikan ya. Jadi untuk memberi pakan ikan secara otomatis. Jadi mereknya ini tulisan China semua ya. Saya nggak bisa ngertiin apa. Shinma kayaknya ini ya. Shinma mereknya ini Shinma. Harganya 295. Nah, kenapa saya beli auto feeder ini, nanti saya akan tunjukkan apa alasannya, karena sebenarnya banyak sekali pilihannya dan banyak sekali range harganya ya yang punya keunggulan masing-masing. Tapi kenapa akhirnya saya beli ini, nanti saya akan tunjukkan. Sekarang kita lakukan unboxing terlebih dahulu. Oke, saksikan video saya berikut ini. Oke kawan-kawan, pertama kita akan unboxing ya. Sebenarnya ini sudah sempat saya unboxing untuk pengetesan ya, karena namanya beli barang elektronik secara online harus dilakukan pengetesan. Jadi apa aja yang dapat ini, pertama untuk mountingnya di akuarium. Jadi sebenarnya dia ini sebenarnya untuk akuariumnya, tapi bisa juga untuk kolam. Nah, saya akan pakai untuk kedua, kita dapat si auto feedernya sendiri. Kemudian dapat buku petunjuk, tapi buku petunjuknya ini tulisannya China semua ya, jadi mungkin akan sulit dimengerti gitu. Saya nggak mengerti tulisannya ya. Nah, kapasitasnya 400 ml atau 180 gram. Nah, harganya ini 295. Nanti saya insya Allah bagi linknya di deskripsi ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kenapa alasannya saya beli ini. Jadi sebenarnya banyak pilihannya. Saya pernah juga punya auto feeder yang lebih kecil, yang merek Bardi atau macam-macam ya, yang bisa diprogram pakai wifi ya. Nah, itu juga bagus sebenarnya, tapi untuk kolam kurang cocok karena terlalu kecil dan kita upgrade-nya susah gitu, mau memperbesar kontenmennya susah. Saya juga punya auto feeder untuk kolam yang besar banget. Nah, itu dia pakai timer. Nah, dan dicolok ke listrik. Nah, itu kekurangannya yaitu tadi ya. Pertama sebenarnya itu bagus juga, tapi karena udah lama saya pakai, mulai terlalu banyak kekurangannya dia itu, kalau untuk makanan kecil-kecil dia akan ngasihnya terlalu banyak gitu, karena dia cocoknya untuk makanan yang butiran besar-besar. Kemudian dia dicolok ke listrik, jadi kita harus perlu narik plug lagi ke listrik, ke dekat kolam ya. Nah, ini saya beli yang ini yang kapasitasnya tadi kita lihat 400 ml, harganya 295.000 gitu. Jadi sebenarnya ada yang lebih besar, yang saya bilang khusus untuk kolam itu sebenarnya nambah sedikit 350-an dapat gitu, dan kapasitasnya lebih besar. Tapi saya beli ini kenapa? Karena ini memang kapasitasnya lebih kecil, tapi dia untuk upgrade-nya gampang karena dia sistemnya di atas seperti ini. Nah, kalau kita ingin upgrade tinggal kita perbesar aja, ini gampang kok, tinggal perbesar, disambung gitu, tutup lagi gitu. Jadi gampang, ini bisa kita kasih akrilik untuk memperbesar, kemudian kita sambung lagi kalau kita mau memperbesar. Kemudian ini cocok untuk makanan yang kecil ya. Jadi kita lihat nih, ini kita lihat tuh. Nah, ada bisa di sliding. Nah, itu untuk kita mau mengurangi atau menambahi lubangnya untuk memberi makanan. Oke, kemudian keunggulan lagi dia pakai baterai, 2 baterai AA seperti ini. Sebenarnya saya lebih cenderung pakai yang baterainya di charge ya, cuman saya belum menemukan baterai di charge, jadi adanya yang pakai baterai seperti ini. Tetapi saya lihat di speknya itu baterainya bisa tahan sampai 6 bulan, jadi menurut saya ya nggak masalah juga gitu, karena tahannya lama gitu. Nah, kekurangannya dia ini programnya hanya 3 pilihan, tiap 8 jam, tiap 12 jam, atau tiap 24 jam. Jadi beda dengan yang pakai wifi ya, yang bisa di set sedemikian rupa gitu. Nah, kalau ini sudah ada 3 pilihan. Oke. Sekarang kemudian ini mounting untuk akuarium. Cara masang mountingnya seperti ini ya kawan-kawan. Saya akan demokan. Video ini singkat aja, nggak perlu panjang-panjang ya. Jadi ini kayak skrup gitu. Skrup tapi dari kaca gitu, akrilik gitu. Jadi ini tinggal pasang seperti ini. Awalnya saya bingung juga masang ini bagaimana. Oke, gitu, tinggal diputar nanti sampai kenceng gitu. Dua-duanya diputar sampai kenceng. Saya pause aja supaya cepat. Oke, seperti itu ya. Ini memang belum kenceng, tapi
tangkap udah kenceng. Nah kemudian dicolok seperti ini. Nah ini ke akuarium, nanti dijepit di kaca akuarium ini, jadi dia bisa berdiri seperti ini dan dia bisa disetel-setel ya, mau seberapa tingginya. Nih ini seperti itu, gampang. Nah tapi kalau pasang di kolam perlu trik lagi, karena kenapa? Karena ini lubang pemberiannya dari bawah gitu, dari bawahnya. Jadi mau nggak mau kalau ini kita taruh pasti harus ada bolongan di bawahnya itu untuk keluar makanannya. Nah ini lagi saya pikirkan mau gimana nanti kalau saya pasang di kolam. Oke, itu untuk cara pemasangannya. Kemudian selanjutnya cara settingnya ya. Jadi ini ada 8 hours, 12 hours, 24 hours. Jadi ini kalau mau setting, jadi lambang setting ini seperti roda gigi ini. Nah ini 24 hours, kita pencet sekali lagi dia akan 8 hours sampai berkedip. Kemudian kita pencet lagi 12 hours. Oke, atau kita pencet lagi 24 hours. Oke. Nah seperti itu ya. Ini artinya dia di 24 jam sekarang. Oke, kita bisa lihat tuh di 24 jam berarti ya. Nah ini untuk manual ya. Jadi kita ini misalnya kita pulkan, kita lihat nih, bisa lihat tuh ada lubang itu. Nanti dia waktu kita pencet ini dia akan terbuka tuh. Nah dia akan sliding seperti itu. Nah itu dia bukaannya ya. Nah untuk berapa banyak dari makanannya keluar ini kita setting. Jadi kalau kawan-kawan lihat ya, ini di bagian bawah tuh. Nah yang ini, yang atasnya ini untuk kita setel tuh. Jadi semakin seni kecil tuh, lihat, kita lihat tuh kecil kan lubangnya. Ini semakin ke sini besar. Nah jadi ini untuk kita nyetel seberapa banyak dari butiran makanan itu yang akan keluar gitu. Seperti itu ya. Oke, hanya itu aja, simple. Di sini kaca untuk melihat level makanannya sudah seberapa banyak. Jadi ini rencana akan saya pasang di kolam, bukan di akuarium. Karena di akuarium saya cukup pakai yang automatic feeder yang kecil ya, yang untuk ikan. Nah ini saya kurang tahu ini ya, bagian atasnya untuk nyimpan apa. Menurut saya untuk menyimpan bisa silika gel ya, sebagai pengering bisa simpan di sini supaya makanannya tetap kering gitu, seperti itu. Menurut saya bisa untuk itu ya, tapi terus terang saya nggak tahu itu fungsinya atau apa. Karena terus terang di buku petunjuknya saya nggak bisa mendapatkan petunjuk apa-apa ya, karena bahasanya berbeda gitu. Jadi tadi saya coba-coba dulu, makanya untuk cari setting yang untuk mengetahui cara setting dan pakaiannya. Oke, seperti itu. Lepas lagi. Ntar saya pasang dulu. Oke, lalu saya pasang. Saya rasa itu aja ya, review singkat atau unboxing singkat dari automatic feeder merek Sinma ini ya. Harga 295.000. Mungkin ini bisa jadi alternatif buat kawan-kawan yang mencari automatic feeder buat ikannya gitu. Tapi terus terang kalau saya pribadi ini cocoknya untuk kolam ya, kolam kecil untuk ikan koi cocok kalau ngerasa, dan untuk makanan yang butirannya kecil lah, masih kecil. Tapi ini bisa juga untuk butiran besar, masih bisa juga. Maksudnya kalau butiran besar ada yang lebih besar lagi, yang lebih cocok lagi seperti itu. Cuma ini juga bisa diperbesar sebenarnya untuk kapasitasnya ya. Jadi saya bilang tadi bisa disambung aja ke atas. Cuma saya yang lebih suka ini karena dia pakai baterai, nggak perlu colok listrik lagi. Jadi saya nggak perlu menyediakan plug di sekitar kolam, karena saya kadang-kadang menyediakan plug di sekitar kolam tuh agak ragu-ragu ya. Kalau terjadi apa-apa, misalnya safety kita kurang gitu, terkena atau jatuh ke arah kolamnya malah bisa berbahaya, nyetrum seperti itu. Oke, itu aja sharing saya, semoga bermanfaat kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.